Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randal Samyo Supriyatna dari kelas 11 TIA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor MQ2, proses kerja pada Arduino, proses kerjanya pada Arduino dan bagaimana output yang dikeluarkan. Penjelasan pertama tentang sensor MQ2. Apa itu sensor MQ2? MQ2 adalah sebuah modul sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi asap atau gas yang mudah terbakar pada konsentrasi antara 200 ppm sampai 10.000 ppm. Apa itu ppm? ppm adalah part per million. Artinya perbandingan suatu zat dengan zat perantaranya, dalam hal ini udara. Sebelum ke cara kerja, kita lihat dulu bagian-bagiannya. Di bagian casing terdapat clamp ring dan anti-explosion network yang berfungsi mencegah heater pada sensor agar tidak meledak. Jika kita buka casingnya, kita akan melihat kaki penghubung dan elemen penginderanya. Ada 6 kaki penghubung di sini yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kaki H, yaitu heater untuk memanaskan sensor, sedangkan kaki A dan B untuk mengirimkan dan menerima arus yang akan digunakan sebagai output. Di dalam elemen pengindah ada nikel kromium yang berfungsi sebagai heater sensor, kemudian ada aluminium oksida yang dipasang tubular agar panas dari nikel kromium dapat menyebar merata ke timah dioksida. Lalu timah dioksida berfungsi sebagai sensor utamanya. Dan yang terakhir ada kabel platinum yang mengirim dan menerima arus untuk membaca tegangan output. Lalu untuk cara kerjanya, ini ada hubungannya dengan pelajaran kimia, reaksi redoks, reduksi induksi. Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang reaksi redoks dan timah dioksida sebagai sensor gas, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Nah, bisa dilihat di sini ketika timah dioksida dipanaskan, maka dia akan menyerap oksigen yang ada di sekitar. Nah, hal ini menyebabkan donor elektron yang ada dalam timah dioksida ikut tertarik. Akibatnya, elektron yang mengalir akan terhambat sehingga tegangan outputnya rendah. Lalu ketika ada gas pereduksi di sekitar sensor, maka oksigen yang terserap timah dioksida akan terlepas dan elektron dapat lebih mengalir bebas. Semakin banyak gas pereduksinya, maka semakin lancar elektron mengalir dan semakin tinggi juga tegangan outputnya. Lalu penjelasan kedua tentang proses kerja pada Arduino. Untuk penjelasan coding Arduino-nya, di sini di atas ada 3 include, jadi saya menggunakan 3 library. Yang pertama ESP, kemudian library Blink-nya, kemudian Liquid Crystal I2C, saya menggunakan I2C. Kemudian di sini ada kode autentikasi dari Blink-nya, tinggal di copy aja di sini untuk menghubungkan node MCU dengan Blink-nya. Terus di sini ada nama dan password dari WiFi untuk menghubungkan ke internetnya. Di sini ada beberapa variabel. Kemudian untuk setupnya, di sini saya menggunakan D7 untuk buzzernya, kemudian serial begin, LCD begin. Terus di sini ada Blink begin untuk menghubungkan WiFi dan menghubungkan ke Blink. Di sini ada timer set interval untuk mengatur intervalnya, yaitu 1000 milisecond, dan setiap 1000 milisecond fungsi get send data akan dijalankan. Nah, di sini ada fungsinya get send data. Pertama ada data, nilai variabel data sama dengan nilai analog read dari sensornya. Kemudian Blink virtual write, yaitu untuk menuliskan data variabel data ke port V2 di Blink. Kemudian jika datanya lebih besar daripada 600, maka notifikasi akan ditampilkan. Nah, di sini ada variabel A. Variabel A ini berfungsi untuk agar si notifikasinya cuma keluar 1 kali gitu, nggak berkali-kali. Kemudian untuk loopnya, di sini ada inisialisasinya, timer run, blink run, terus serial data untuk menyocokkan datanya nanti di serial. Terus ada delay agar tidak terlalu cepat. Terus jika datanya lebih besar daripada 600, maka di sini tone akan menyala, buzzer akan menyala. Kemudian di sini ada LCD-nya akan menampilkan data. Kemudian di bawahnya akan ada peringatan awas ada api.
Nah, peringatan awas ada api ini akan berkedip-kedip sama seperti buzzernya. Jadi di sini nyala, di sini mati gitu. Di sini ada delaynya 1 detik. Kemudian ketika nilainya di bawah 600, maka cuman hanya akan menampilkan datanya saja dan buzzernya akan mati. Untuk algoritmanya, yang pertama, node MCU menghubungkan dengan koneksi WiFi, lalu menghubungkan dengan aplikasi Blink. Setelah itu, sensor MQ2 akan mendeteksi konsentrasi asap di sekitar sensor. Kemudian nilai baca sensor akan ditampilkan pada LCD dan aplikasi Blink. Ketika nilai baca sensor lebih dari 600, maka akan ada 3 output. Yang pertama, buzzer akan berbunyi, lalu peringatan pada LCD dan notifikasi pada aplikasi node MCU. Dan yang terakhir, video rangkaian outputnya silahkan dilihat. Nah, mungkin tadi buzzernya agak kurang kedengaran, gak tahu kenapa, mungkin karena mikrofon HP-nya ada masalah. Ya, jadi sekian saja penjelasan saya tentang sensor MQ2 dan rangkaiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.